Untuk selanjutnya, ini kita belajar tentang teknik menulis opini. Nah, mungkin opini ini sudah tidak asing ya. Dari kemarin sebenarnya opini sama juga dengan artikel yang Ibu tugaskan untuk adik-adik baca setiap hari dan memberikan laporan. Ya, ini sebuah upaya yang baik ya. Kita bekerja sama, kamu sudah membaca opini sehingga kamu sudah tidak asing lagi dengan seperti apa gaya penulisan opini yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, di sini Ibu akan meminta kamu untuk memahami apa sih pengertian dari opini. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu bisa berarti pendapat, juga bisa berarti pendirian. Jadi KBBI opini bisa berarti pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Nah, pandangan orang terhadap suatu masalah ini juga sangat beragam. Misalnya antara si A, misalnya antara John dan misalnya siapa lagi, Gusti misalnya, ketika memandang sebuah tema atau sebut saja corona di Nusa Tenggara Timur, tentu akan berbeda. Nah, itu yang akan terjadi di sini. Makanya opini artinya bisa menjadi pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Nah, sekarang adalah bagaimana memulai sebuah opini. Tentu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Kamu bisa memulai sebuah opini ketika kamu bisa menguasai 5 hal ini. Yang pertama adalah pengetahuan bidang. Pengetahuan bidang ini seperti apa? Misalnya kamu adalah seorang ahli bahasa, atau seorang cendekiawan bahasa, atau seorang seorang ilmuwan bidang bahasa, karena saat ini kamu sedang kuliah di jurusan bahasa. Nah, di sini kamu harus memiliki pengetahuan yang lebih, artinya kamu memiliki sebuah senjata pamungkas dalam bidang pengetahuan, yaitu pengetahuan bidang bahasa. Nah, bidang ini yang akan kamu gunakan untuk membuat artikel, artinya setiap tema akan kamu hubungkan bagaimana kebahasaan aspek bidang ilmu yang kamu miliki. Nah, yang kedua adalah ide atau gagasan. Nah, memang kita tidak bisa menulis tanpa memiliki ide atau gagasan. Ya, bagaimana kita bisa membuat sebuah judul kalau misalnya kita tidak memiliki gagasan atau ide tentang suatu masalah. Nah, di sini Anda atau adik-adik sekalian dituntut untuk memiliki gagasan terhadap suatu permasalahan. Misalnya terkait dengan corona nih yang sekarang lagi viral. Bagaimana sih pendapat kamu, ide kamu tentang corona ini? Misalnya kamu mau bilang, corona ini bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, ini tidak hanya asal bicara, tetapi harus betul-betul memiliki gagasan atau ide. Tapi berarti ide corona atau ide itu bisa timbul dari permasalahan kita yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, berikut adalah argumentasi gagasan. Nah, di sini nih yang penting. Kenapa? Di sini lah kita bisa menghubungkan dengan apa nih? Dengan pendapat atau pendirian. Jadi di sini kita bisa melihat apakah kita punya argumentasi yang jelas tentang suatu masalah itu atau tidak. Misalnya kamu mau bilang,
corona itu nggak semenakutkan itu kok. Nah, argumentasi kamu apa? Itu apakah benar atau tidak? Nah, teknik, kalau teknik ibu sudah mengajarkan bagaimana kita memulainya, nanti ada di bawah sini. Teknik, kemudian pengetahuan bahasa. Nah, ini pengetahuan bahasa itu nggak bisa diremehkan karena kamu bisa menulis, medianya adalah bahasa. Kamu tidak mungkin bisa menulis dengan hanya mengandalkan bunyi. Kamu harus menulis menggunakan bahasa. Nah, berikut adalah apa saja langkah dalam menulis. Ini ada judul. Judul kamu sudah tahu. Setelah kita mendapatkan ide atau gagasan, kemudian kamu harus membuat judul. Ide duluan, gagasan duluan, baru membuat judul. Setelah itu kamu harus menentukan alinea pembuka, kemudian isi atau batang tubuh, alinea penutup. Nah, ini bukan berarti kamu hanya membuat 3 paragraf, misalnya alinea pembuka, isi, penutup. Tidak. Tapi judul ini alinea pembuka mungkin bisa 1, tapi isinya bisa terdiri dari beberapa paragraf, bergantung kepada bagaimana kamu membuat sebuah kerangka atau outline. Nah, kalimat penutup juga seperti yang sudah pernah Ibu katakan, bahwa bukan berarti penutup itu adalah penutup atau hanya simpulan dari tulisan ini, bukan hanya seperti itu, tetapi harus dibuat semenarik mungkin. Nah, ini video untuk yang pertama.